Swastiastu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama kebajikan teman-teman sobat otomotif dimanapun anda berada. Kembali lagi kali ini ya di Wayan Motor Channel teman, dan Mr. Engineering YouTube channel kedua, dan juga di Facebook Pro di Alexander. Kali ini teman-teman Bison ya, saya akan membawakan tutorial Yamaha Bison. Yamaha Bison ini teman-teman sudah jet style ya teman-teman ya. Tankinya masih dalam permasalahan bocor, masih dibelikan sama konsumennya. Ini mumpung ada bahan teman-teman, ini sempat kemarin di komen di video di YouTube atau di Facebook Pro teman-teman yang menanyai bagaimana jalur kabel ya, jalur kabel pengisian atau gimana kah, yang menanyain kemarin Mas Wayan. Ini kemarin sempat nanya tentang bagaimana katanya sistem pengisian atau jalur setrum. Jalur setrum sepul dari kiprok dan ke sidai tentunya di Yamaha Bison teman-teman. Oke, saya akan jelaskan sedikit ya. Saya akan bagi tutorialnya untuk teman saya yang request kemarin yang request meminta dibuatin video. Ini jalur keluar masuk setrum kiprok dari sepul kiprok ke kunci kontak dan ke pengapian ke kuil teman-teman. Oke, kita satu-satu ya. Sebelumnya terima kasih saudara saya yang sudah request dan subscribe juga di YouTube channel Wayan Motor Channel. Oke teman-teman, kita mulai ya. Oke sobat YouTube dimanapun anda berada, ini sudah saya buka ya, sudah saya buka kiproknya. Untuk kiprok standar dia mengaplikasi sistem kiprok full wipe. Full wipe dia artinya tidak mengambil ground massa dari bodi teman ya. Saya coba buka ya. Nah, ini soketnya teman ya. Ini soketnya. Ini soket kiprok. Kalau ditancapkan seperti ini ya. Kalau ditancapkan kita mulai dari kabel yang pertama. Untuk cara bacanya teman-teman, yaitu dari sini ya teman ya. Nah, untuk seperti ini saya coba balik ya. Nah, saya coba balik. Untuk kabel dari sepul teman-teman, dari sepul adalah kabelnya putih ya, identik dengan kabel putih ya. Ini kabel putih dari sepul ada dua ya. Ini pengisian dan kedua-duanya dia sistem pengisian teman ya. Jadi satu jalur ya. Setrum yang masuk dari sepul ini terus masuk dari kiprok. Kemudian apabila kelebihan setrum dari sepul akan dikeluarkan sini ya teman-teman ya, dan diuraikan dengan massa ini ya, massa full wipe. Oke, untuk yang ini dua kabel putih semua dari sepul ya. Ini sepul kedua teman ya. Kemudian untuk yang kabel hitam ini adalah massa ground body teman. Ini identik dengan massa ground yang kenempel ke body. Kemudian untuk kabel coklat adalah setrum yang keluar dari kunci kontak teman-teman ya, yang menuju ke rating, klakson dan lampu depan tentunya. Kemudian untuk yang warna merah adalah untuk sepul untuk mengisi aki teman ya. Kabel merah ini paralel nanti ke positif aki. Ini kabelnya masuk ke sini positif ya. Oke, kita coba tes ya teman-teman ya. Kita akan coba starter ya. Ini motor ini juga tidak hidup atau masih tangkinya ya, masih tangkinya bermasalah. Saya akan coba tes seperti ini. Nah, ini ya kabel sepulnya. Cara pengetesannya yaitu dengan boleh pakai kabel rating nah teman-teman ya. Kita coba tancapin sini. Kemudian satunya tempelkan ke massa. Kemudian kita akan coba starter ya. Apakah kalau misalnya ini keluar setrum berarti sepul atau kiproknya normal teman-teman ya. Oke, kita akan coba, usahakan jangan ya kena cat ya. Nanti kena cat tidak hidup ya. Saya pakai ini aja ya. Saya pakai yang ini. Atau kalau pakai yang ini boleh teman-teman. Kalau misalnya punya dua seperti ini, nah ini boleh yang satu di sini, yang satu kasih di massa. Nah seperti ini ya. Kita akan starter ya teman-teman ya. Start coba ya. Nah hidup ya teman-teman ya. Ini bensinnya masih. Ini berarti sepulnya bagus.
Kemudian kalau misalnya motor udah hidup, teman bisa di starter ya. Oke, saya buka cok businya aja ya dulu ya, supaya ngetes ya, supaya motornya hidup. Nah, kita starter ya. Nah, kelihatan ya, hidup teman-teman ya. Nah, kemudian untuk satunya boleh dipindahkan, boleh dipindahkan ke warna merah satunya, sorry, putih satunya ya. Untuk masa tetap sana, masanya tetap di kabel hitam. Kita tes lagi, hidup ya. Nah, hidup ya. Intinya ini sudah keluar setrum, berarti ini fokus kabel spool 2 ini tidak masalah. Kalau misalnya motornya mokok-mokokan dan setrumnya over, teman-teman bisa juga tes ini. Kalau setrumnya nggak keluar, berarti spoolnya rusak ya. Ingat ya, ini kabel spool dari bawah. Untuk cara tes yang kedua, teman-teman boleh memakai seperti ini. Kalau udah punya, misalnya udah punya tes pen DC, boleh pakai seperti ini, pakai selai kabel 2 ya. Nah, caranya satu, ini ditancapkan seperti ini, cara manualnya. Nah, cara manualnya satu dimasukin, kemudian yang kedua juga dimasukin. Oke, cara ngetesnya seperti ini, teman-teman. Kita taruh bawah ya. Untuk kabel satunya bisa diempel di sini, satunya dijepretin ya. Kalau misalnya ini saya taruh di sini ya, di masa, misalnya masa sini, yang penting kena ground. Oke, saya ikat dulu ya, karena ada yang suruh nyetaterin, karena ada teman suruh nyetaterin, tangan saya 2. Nah, kita coba ya, tapi ini kena pelat ya. Apakah ada ini ya? Ini kena cat, teman-teman. Nah, intinya kabel 2 seperti ini cara tes manualnya. Nah, satunya dijepretin ya. Kita coba starter ya. Apakah keluar ya? Oke, kita fokus ke sini. Kita fokus ke sini, ke ini. Nah, keluar ya, keluar, kelihatan bro, kelihatan ya, sini nampaknya teralang ini ya, teralang ini harus keluar teman-teman ya, ini harus keluar satu masa. Coba ini pakai ini teman, jepretin keluar ya. Nah, menyala ya, menyala dia, karena ini kena masa cat budi. Biasanya kalau ini teman-teman, hindarin cat budi. Kalau misalnya ngetesnya seperti ini ya, satu jepretin lalu starter ya, seret gitu ya. Oh teman, seperti itu ya teman ya, jepretin ya, satu di misalnya masa di sini, lalu starter ya, jepretin ya. Ini pasti nyiprat. Kalau ini nyiprat berarti spoolnya bagus. Tadi sudah dites ya, berarti kita kembali lagi untuk kabel spoolnya bagus, sudah mengeluarkan arus ya, sudah mengeluarkan arus. Kemudian kemanakah arahnya? Kabel ini sudah keluar setrum, kabel spool yang warna putih sudah keluar setrum, teman-teman. Arahnya ini teman-teman, untuk yang ini dikeluarkan ke sini. Dari spool masuk setrum, diolah di sini, dikiprok, kemudian dikeluarkan warna merah di sini. Nah, di sini pasti ada setrum. Untuk masanya boleh pakai masa ini yang hitam. Nah, ini sudah menyala. Kalau misalnya tidak menyala atau akinya mati, misalnya ini akinya kebetulan hidup, pasti menyala. Teman-teman buka boleh aki, lalu starter kaki ya. Nah, ini sudah hidup dari akinya teman-teman. Oke teman-teman, ini yang merah, kemanakah jalurnya yang merah? Jalur yang merah ini adalah ke positif aki, ke sekring dulu. Jalur kabel merah ini masuk ke sini, ke sekring dulu ya, ke sini teman ya. Ini ada kabel 2 positif, kemudian masuk ke kunci kontak.
sini. Apabila kunci kontak di on kan starter, dia akan kabelnya ke sini ya, untuk positif satu sini ya. Ini harus positif standby teman, ini langsung ya. Ini dari kunci kontak ini teman ya, ini langsung ya. Ini harus baterai yang warna merah standby. Kemudian ini yang di switch baru kabel massa dan kabel massa starter. Oke teman, seperti itu untuk tes kelistrikan, untuk mengenal jalur kabel kiprok dan spool Yamaha Bison. Kemudian kita akan coba starter ya, tes pengisiannya di aki teman-teman, di aki. Intinya teman ya, tadi sudah dites, ini pakai ini sudah keluar setrum semua. Yang putih sudah keluar setrum, dua-duanya. Yang merah sudah keluar setrum, yang coklat sudah keluar setrum. Oh, yang coklat belum saya tes tadi ya. Yang coklat kita akan tes pakai lampu DC. Ini yang coklat teman-teman. Apabila kunci kontak di on kan, baru dia keluar setrum. Nah ini ya, saya coba tes yang warna coklat ini. Ya, warna coklat. Ini belum kunci kontak ya, belum saya kontak ya. Nah, hidup. Kemudian saya matikan. Nah, ini strum keluar ya, yang warna coklat teman-teman. Nah, kemudian yang merah keluar setrum, yang coklat keluar setrum, yang hitam sudah connect dengan massa bodi, dan yang putih sudah keluar setrum dari spool, berarti aman. Sekarang kita akan menuju tes pengisian ke aki ya teman-teman ya. Kita akan coba pasang akinya, kita kasih bensin motornya dulu. Oke, kita akan coba tes pakai ampermeter teman ya. Pakai ampermeter ini pengetesan pengisian, tes pengisian. Satunya ada kabelnya dua, satunya massa merah hitam, dan yang satunya juga ini teman-teman positif. Pasang ya, ini alat tes pengisian. Ini yang satu kabelnya cuma dua ya, hitam merah negatif, merah polos positif. Ini teman-teman pengisiannya normal. Akinya keadaannya voltase 12,9. Apabila teman-teman digas full, tekanannya arus yang masuk ke baterai tidak boleh melebihi dari 14 atau 15. Paling mentok 15,5, 13,5 bagus. Tegangan yang bagus adalah 13,5 sampai 14,5. Ini karena masih belum di starter, ini masih 12. Kita coba starter ya, Oke, tegangannya 14 ya, 14,2, 14,3. Tegangannya 14,2. Apa saya gas? Saya tegangan mencapai di angka 14,2. Berarti bisa dikatakan kiprok ini bagus ya teman-teman ya. Tegangannya bisa mencapai 13 sampai 14,5, 13,6, 13,5. Masih dalam keadaan bagus kondisi kiprok dan aki. Yang penting tidak melebihi 14. 16, 17, 20 juga sudah ngaco, ininya dikatakan lemah atau rusak teman-teman. Ini voltasenya sangat bagus. Bagus ya teman-teman ya. Bagus tegangannya, saya gas mentok paling tinggi 14,5 ya, 14,6, 14,4, 14,1, 2, 3, 14,5 itu bagus. Yang penting tidak melebihi dari angka 14. Itu pengisian yang bagus teman-teman.
kiproknya bisa dikatakan masih normal, akinya masih normal. Oke, seperti itu teman ya. Untuk review kali ini, tutorial kali ini, next kita sambung lagi yang lain. Semoga bermanfaat untuk review dan mengenal jalur sistem kabel kiprok spool Thunder Bison. Terima kasih.